Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sebelum saya mulai, saya akan bicara dari basic dulu. Agama kita ini semuanya itu berpatokan pada dua hal penting yang kita sebut dengan bahasa agama dengan istilah syahadatain. Kalau disebut syahadatain, berarti dua kalimat syahadah. Pertama, persaksian tentang keesaan Allah, dan yang kedua, persaksian tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berkaitan dengan tauhid, saya tidak perlu mengkaji di sini, sudah selesai. Tapi yang poin yang kedua, kesaksian mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, itu bagaimana pertanggungjawaban ilmiahnya. Supaya nanti bisa share kepada yang lain-lain. Dua ini kalau kita sudah matang betul, saya kira yang lain-lain akan mengikuti. Kalau ini sudah matang, dikuasai ilmunya, yang lain-lain itu hanya sekedar ngikut saja. Saya tidak terlalu cepat ya menyampaikannya. Oke. Kita mulai dari dokumen Islam dulu. Karena paling tidak ini adalah basic. Dokumen Islam itu paling tidak kita merujuk pada dua hal penting. Satu berkaitan dengan Quran, satu berkaitan dengan hadis. Tidak ada seorang pun Muslim yang menolak ayat Quran yang saya sampaikan ini. Dan tidak ada seorang pun Muslim yang mengingkari hadis ini. Berarti ini sudah merupakan kata kunci. Ibaratnya, kalau ini saya sampaikan, semua pintu sudah saya tutup. Dan orang itu tidak mungkin bisa keluar. Tahu maksudnya ya? Jadi kita menggunakan strategi Sun Tzu. Tahu strategi Sun Tzu? Oh, enggak tahu ya. Strategi perang Sun Tzu itu bagaimana kita mengalahkan musuh, semua pintu harus kita tutup. Tidak ada celah bagi dia untuk keluar dari arena itu. Itu yang sedang saya desain, dikurung rapat. Dan kita harus tahu itu, medannya, dan tahu pintu-pintunya. Nah, sekarang, kalau saya sebut ayat Quran yang tadi saya baca, saya ambil dari surah Al-Baqarah ayat 129. Kan jelas dikatakan, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Saya kira sudah tahu artinya? Belum tahu? Bisa cek apa artinya? Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ath fihim, utuslah dari kalangan mereka. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, yang rasul itu akan mengajarkan Alkitab dan mengajarkan Al-Hikmah dan sekaligus menyucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kenapa ayat itu saya katakan sebagai ayat kunci? Karena ayat itu pasti tidak ada seorang pun Muslim yang menolak Quran. Betul nggak? Itu poin pertama. Yang kedua, tidak ada seorang pun ahli tafsir, baik generasi salaf terdahulu, generasi klasik terdahulu, para salafus salih terdahulu, sampai generasi sekarang, yang punya pemahaman lain bahwa Rasul yang dimaksud di situ bukan merujuk pada Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, tolong hadirkan kepada saya satu bukti tafsir, siapapun yang punya kitab tafsir itu, yang menyebutkan bahwa Rasulan, kata Rasulan,
yang dimaksud itu merujuk selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada? Sampaikan kepada yang lain-lain bahwa ada nggak rasulan di situ yang dimaksud bukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya zero. Artinya apa? Semua sepakat kan? Semua sepakat. Dan kata kunci di situ adalah kata rasulan. Satu orang rasul. Bukan dua, bukan tiga. Tidak multitafsir. Rasulan di situ satu orang. Memang di situ tidak menyebut nama. Tidak menyebut nama. Betul. Tetapi semua ahli tafsir tidak ada yang berselisih paham. Padahal kalau bicara Al-Quran, ada nggak potensi untuk berbeda pendapat? Ada. Ada. Dan perbedaan pendapat itu diterima di kalangan para ulama. Tapi berkaitan dengan ayat itu, satu pun tidak ada yang beda pendapat. Kalau beda pendapatan, ya. Kalau beda pendapat, tidak ada di ayat itu. Karena rasulan satu orang rasul di sini yang dimaksud, itu harus connect dengan ayat sebelumnya. Minhum di situ, dari kalangan mereka. Mereka di sini yang dimaksud siapa? Connect dengan ayat sebelumnya. Yakni, siapa? Ayat sebelumnya, ayat 128. Rabbana. Ayat 128 apa bunyinya? Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatam muslimatan lak ila akhiri ayat. Rabbana waj'alna, wahai Tuhan kami, jadikan kami muslimaini, dua orang yang benar-benar muslim. Sudah diikat, sudah dibatasi. Siapa dua orang ini? Ayat sebelumnya 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi dua orang di situ yang dimaksud adalah Ibrahim dan Ismail. Dari keturunan Ibrahim melalui Ismail itulah diutus seorang rasul. Sudah, itu ibarat pintu sudah saya kunci. Nggak ada yang bisa keluar. Tahu maksudnya? Pintu sudah dikunci, berarti kesimpulannya hanya satu, bahwa rasul itu yang dimaksud adalah khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak percaya, silakan tanya kepada siapapun bahwa ayat itu merujuk pada orang lain selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya tidak ada. Seharusnya itu yang kita kembangkan. Jadi kalau kita berhujjah dengan siapapun, kita harus punya yang namanya peluru, yang peluru itu tidak mungkin bisa dikalahkan dengan peluru lain. Bagaimana caranya? Harus punya strategi. Salah satunya ayat itu. Kalau saya menggunakan ayat yang lain, masih ada potensi untuk berbeda pendapat. Tapi kalau ayat itu tidak ada potensi berbeda pendapat. Karena sudah dibatasi. Istilah rasulan pasti satu orang. Dan rasulan itu minhum, dari kalangan mereka. Mereka itu adalah merujuk pada dua orang. Dua orang ini disebut namanya. Kira-kira ada peluang lain? Tidak ada peluang lain untuk lari dari situ. Pasti yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Itu ayat Quran sudah. Nah, sekarang hadis. Hadis sudah ditulis di sini tadi ya. Tadi saya bacakan. Ini hadis dari Sahih Muslim. Hadis dari Sahih Muslim. Hadis ini mungkin jarang didengar, tapi ini penting karena ini bagian dari diskusi kita baik di antara Muslim maupun di luar Muslim. Kalau diterjemahkan, Innallaha astafa Kinana. Sesungguhnya Allah telah memilih seorang yang bernama Kinana min waladi Ismail, dari antara keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan, dan memilih Quraisy min Kinana, dari antara keturunan Kinana. Wastafa min Quraisy, dan memilih dari antara kaum Quraisy, yakni Bani Hashim, yakni Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku. Nabi mengatakan wastafani, Allah memilih aku, personal sudah. Tidak bisa ditafsirkan lain.
Karena Nabi menunjuk dirinya sendiri, wastafani, dan Allah memilih aku mim Bani Hashim, dari antara kaum Bani Hashim. Pertanyaannya, adakah orang Muslim yang mengaku dirinya Muslim menolak hadis ini? Tidak ada. Artinya pintu sudah terkunci. Oke? Nah, ini dalil baik Quran maupun hadis, tapi berlaku bagi kaum Muslim saja. Berlaku bagi kaum Muslim saja. Kenapa berlaku bagi kaum Muslim? Non-Muslim masih menuntut bukti. Benarkah pribadi yang disapa dengan Muhammad itu adalah keturunan Ibrahim? Dan betulkah dia keturunan Ismail? Mana bukti datanya? Kalau dihadirkan data dengan Quran, mereka tidak bisa terima. Kalau dihadirkan dengan data hadis, mereka juga tidak terima. Kenapa? Karena begini, Imam Muslim itu kan yang mengkompilasi hadis Imam Muslim. Beliau itu lahir tahun 204 Hijri atau 821 Masehi. 204 Hijri atau 821 Masehi. Meninggal tahun 261 Hijri atau meninggalnya 875 Masehi. Ingat angka-angka ini. 204 Hijri itu masa yang sangat belakangan. Tahu maksudnya masa yang sangat belakangan? Antara Rasul meninggal tahun berapa beliau? 632. Beliau lahir tahun 571 Masehi. Meninggal tahun 632. Bisa dibantu dicatat. Makanya ini kita diskusikan ya, Jadi ini kita tidak bicara pokoknya harus beriman. Ini bicara mengenai membongkar dokumen. Jadi Nabi itu 571 Masehi. Lahir. Meninggal tahun 632 Masehi. Oke. Ini berarti peristiwanya terjadi abad ke-7. Oke. Sedangkan hadis Imam Muslim ini baru dikompilasi, baru dibukukan tahun berapa? Beliau meninggal tahun 875. Lahir tahun 821. Di atasnya. Nah, perhatikan itu angka-angkanya. Lahir tahun 821. Meninggal tahun 875. Hadis tadi itu bagi Muslim, mengaku Muslim, diterima atau ditolak? Hadis tadi. Diterima, nggak ada yang menolak. Tapi kepada non-Muslim, hadis itu diterima atau ditolak? Ditolak. Kenapa? Jaraknya terlalu jauh. Antara wafatnya Nabi dengan kelahiran sang tokoh ini, dokumennya terlalu kebelakangan. Jadi tidak berguna hadis itu. Kira-kira kalau ada pernyataan begitu, jawaban kita apa? Kan tidak mudah. Nggak mudah. Apalagi bicara dengan Muslim yang liberal. Mereka menghadirkan data kayak begini. Dan saya tidak alergi dengan itu. Dan ketika dihadirkan data gini, saya tidak mundur ke belakang. Saya semakin maju. Karena saya bisa mengikuti arahnya. Oke? Nah, kira-kira apa renungan kita ini? Kan jaraknya sangat jauh tuh. 632, ini lahir tahun 821. Dari mana dia dapat informasi itu? Oh, berdasarkan perawi-perawinya. Iya kan? Kan ada sanad-sanadnya kan? Iya kan? Iya. Tapi sanad itu tidak bisa menjamin bagi mereka non-muslim untuk validasi data. Karena apa? Dokumennya ditulis terlambat. Apalagi itu dokumen internal, dokumen milik kita sendiri. Kira-kira bisa nggak diakui oleh orang lain tanpa menghadirkan dokumen pembanding? Kalau ini dihadirkan sebagai data, iya, Nabi keturunan Ismail, Nabi keturunan Quraisy, ya kan? Iya, dokumen siapa?
Dokumen umat Islam sendiri, ya silakan diyakini. Tidak perlu untuk mendakwahkan kepada non-muslim karena mereka tidak bisa terima dokumen ini. Apa jawaban kita? Ayo sekarang kita bermain strategi Sun Tzu. Bagaimana caranya? Minimal kita bisa hadirkan data yang sezaman dengan tulisan Imam Muslim. Atau menghadirkan data yang lebih tua dari dokumen Imam Muslim dan bukan dari pihak internal tapi dari pihak eksternal. Ini buku sedang saya buat. Buku ini sudah hampir selesai. Kira-kira apa jawabannya? Jangan dari saya dulu. Ini kita diskusi betul-betul menguras cara bernalar kita supaya bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini. Keyakinan tanpa pertanggungjawaban ilmiah, maka itu hanya cukup berlaku bagi kita, tapi tidak berlaku mengikat semua. Kira-kira bagaimana jawabannya? Yang paling tidak sezaman dengan ini, atau yang lebih tua dari itu. Jangan data yang lebih muda dari ini, itu semakin tidak berguna. Ibaratnya bagaimana kita bicara masa lalu, tapi dokumennya pakai data sekarang. Masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Oke? Karena kalau sudah bermain angka, itu memang membuat kita harus betul-betul in-depth menganalisis datanya. Oke? Kira-kira tahu jawabannya? Hah? Nggak tahu jawabannya. Iya, memang itulah yang seharusnya kita harus betul-betul mencari data itu dari berbagai sudut pandang dan memang harus kita kuasai. Kalau tidak, kita akan kewalahan betul. Atau mencari sejarah dari kitab-kitab orang terdahulu, Iya, masalahnya itu nggak pernah kita akses di pesantren. Nggak pernah. Sekarang paling banter kita akses Imam Muslim kan, untuk berkaitan dengan nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ini kalau saya hadirkan data ini, sampean pasti baru nggak. Ternyata ada data yang lebih tua dari pihak internal Muslim sendiri sebelum Imam Muslim. Imam siapa? Imam Ibnu Hisham. Imam Ibnu Hisham itu dikategorikan sebagai an-nasabah, orang yang ahli nasab pada masanya. Dia menulis kitab juga namanya Sirah Ibnu Hisham. Pertanyaannya, Ibnu Hisham itu wafat tahun berapa? 833. 833. Sekarang, bandingkan dengan Imam Muslim. Imam Muslim wafat tahun berapa? 875. Imam Ibnu Hisham tahun 833 wafat. Kira-kira ini sezaman enggak? Coba hitung. Kalau sezaman, memang hidupnya sezaman. Tapi apakah mungkin dia bertemu dan berguru satu dengan yang lain? Hitung. Hah? Coba sekarang dihitung. Imam Muslim itu usia berapa ketika Imam Ibnu Hisham sudah menjadi orang besar sebagai penulis? 12 tahun. Apakah mungkin orang yang seusia 12 tahun bisa connect dengan orang yang meninggal tahun sekian? Impossible. Tapi tulisan Ibnu Hisham luar biasa. Dia memberikan data bahwa memang Nabi kita itu, ini saya tunjukkan datanya ya. Tolong bisa ditulis ya.
Nah ini. Saya terjemahkan aja ya. Ini di dalam kitab namanya Kitab At-Tijani. Judul kitabnya. Namanya Kitab At-Tijani. Kalau saya terjemahkan Indonesia begini. Sesungguhnya orang-orang Yaman itu keturunan Hud. Dan nama beliau dalam bahasa Suryani dikenal dengan sebutan Eber. Innamal al-Yaman min waladi Hud wa ismuhu bisuryaniyah Abir. Jadi sesungguhnya orang-orang Yaman itu keturunan dari Nabi Hud. Wa ismuhu bisuryaniyah Abir. Dan dalam bahasa Suryani dia dikenal dengan nama Abir. Berarti kalau disebut Abir, tidak ada seorang pun ahlul kitab yang tidak kenal nama ini. Abir bisuryaniyah. Bil ibraniyah Eber. Makanya orang Kristen pun tahu siapa itu Eber. Eber. Makanya ada Abraham, ben Terah, ben Nahor, ben Seruk, ben Ra'u, ben Eber, ben Shela, ben Arpakshad, ben Sem, ben Noah. Ya kan? Jadi kalau begitu, Eber, Abir, Hud, itu orangnya satu. Jadi, orang Yaman itu keturunan Eber. Atau Abir. Nah, iya. Berarti nanti nyambung ke Ibrahim. Wa bainahu wa baina Ibrahim alaihissalam thamanummi'ata sanatin. Jarak antara Eber dengan Ibrahim itu 800 tahun. Wa asa salawatullahu alaihi mi'atai sanatan. Dan Ibrahim itu hidup 200 tahun. Wa Qaidar asa mi'ata sanatin. Dan Qaidar itu hidup 140 tahun. Wa Mudar min waladi Qaidar ibn Ismail ibn Ibrahim. Dan Qaidar itu keturunan dari Ibrahim. Anaknya dari Ismail. Jelas di sini kan? Ada Eber, Ibrahim, Ismail, Qaidar. Udah jelas di sini. Ini nyambung ke Nabi SAW. Dokumen siapa ini? Ibnu Hisham. Jadi ada dokumen yang lebih tua sebetulnya. Tapi dengan hadis Imam Muslim tadi, itu saling melengkapi sebetulnya. Betul kan? Kalau tadi tidak disebut Quraisy di tulisan yang disebut dengan Kitab At-Tijani, tidak disebut Quraisy. Tetapi Quraisy itu nanti keturunan Ismail. Sama dengan Qaidar. Qaidar itu keturunan Ismail. Tetapi ini, nama-nama tokoh itu saling menyambung menjadi satu. Tapi lagi-lagi, ini masih dokumen Islam. Tidak berlaku di luar Muslim. Kalau sampean percaya, ya memang, wong ini dokumen kita. Ya kan? Tapi kalau di luar Muslim, tidak percaya dengan dokumen ini. Kecuali menghadirkan data di luar dokumen Islam. Mana buktinya? Nah, kira-kira ada nggak dokumen di luar Islam yang senada dengan dokumen ini? Ada nggak? Nah, itu. Nah, oke. Okay. Hah? Ada datanya. Datanya ada. Nah, sekarang sampai tulis. Ada satu tokoh bapak gereja namanya Santo Theophanes. Beliau lahir tahun 758. 758, meninggal tahun 818. 758 meninggal 818. Apa yang dikatakan oleh Santo Theophanes? Dia nulis dalam bahasa Yunani ya, dalam bahasa Yunani. Kemudian juga diterjemahkan dalam bahasa Latin. Tapi saya ambil yang bahasa Latin aja di sini. Dia ngomong begini. Hoc etiam anu Muhammad sarakinorum qui et Arabum
Prinsip et pseudoprofeta. Kalau diterjemahkan, ada seorang yang bernama Muhammad Sarakenorum, keturunan Sarasen. Kui et Arabum, yang disapa dengan istilah orang Arab. Prinsip seorang pemimpin et pseudoprofeta, dan dia adalah nabi palsu. Kalau begitu, kalau dia disebut nabi palsu, sampean marah enggak? Enggak perlu marah. Karena itu berkaitan dengan iman. Kalau dia menyebut sebagai nabi yang sahih, ya dia mungkin jadi muslim. Iya kan? Jadi bedakan antara ini tokoh historis dengan sebagai nabi. Dari sini sudah kelihatan dia mengakui bahwa ada orang yang bernama Muhammad, ini tokoh historis bukan tokoh fiktif. Kenapa? Dia sebut di sini namanya. Bahkan diakui bahwa dia seorang prinsip, seorang pemimpin. Cuma dia katakan et pseudoprofeta, dan dia nabi palsu. Karena ada bedanya aspek historis dengan aspek teologis. Kalau aspek historis, orangnya ada. Bukan fiktif. Tapi dia sebagai nabi atau bukan, ini soal iman. Harus dibedakan antara sebagai argumen historis dengan argumen teologis. Kalau argumen teologis, tidak mungkin sepakat. Ya kan? Tapi argumen historis,